Halo jiwaku, kalian tahu nggak sih bahwa sumber geotermal memiliki banyak bagian yang tidak hanya ada di permukaan saja, tetapi juga di bawah permukaan dengan trayek yang bervariasi. Berkaitan dengan itu, kali ini kita akan bahas topik mengenai well component and trajectory pada geotermal. Yuk, langsung aja kita mulai. Desain tipikal lubang sumur yang ada di geotermal pada umumnya terbagi atas 4. Pertama, big hole merupakan lubang dengan diameter paling besar dan digunakan untuk produksi fluida yang besar. Standard hole dengan diameter lubang yang standar, slim hole yang biasa digunakan saat eksplorasi untuk mengambil sampel inti batuan dengan diameter kecil, temperature gradient hole dengan kedalaman rendah untuk mengetahui anomali gradien temperatur yang ada. Komponen sumur geotermal pada umumnya dibagi menjadi wellhead, casing, dan semen. Wellhead merupakan kepala sumur yang terdiri atas beberapa valve dengan fungsi untuk mengalirkan serta mengisolasi fluida produksi. Casing head flange yang berfungsi sebagai sandaran untuk production casing, serta expansion spool untuk mengantisipasi efek termal serta pemuaian pada casing. Casing dengan fungsi utama sebagai pelindung dari lubang bor memiliki beberapa bagian, yaitu conductor casing, surface casing, intermediate casing yang bersifat opsional, production casing, slotted liner, serta casing shoe yang terdapat pada tiap ujung casing. Lalu, apa itu well trajectory? Well trajectory merupakan arah kemana sebuah sumur akan dilakukan pengeboran, atau dengan kata lain merupakan arah pengeboran dari titik awal di permukaan sampai titik akhir pengeboran. Umumnya terdapat dua model well trajectory yang biasanya digunakan dalam pengeboran, yaitu vertikal dan direksional. Pengeboran direksional, di mana paling umum dilakukan di lapangan geotermal, merupakan metodologi untuk mengarahkan sumur bor di sepanjang trayek yang telah ditentukan ke target. Berdasarkan jurnal Farah Omar 2013, sumur vertikal biasanya didefinisikan sebagai sumur dengan kemiringan kurang dari sama dengan 5 derajat. Sumur dengan kemiringan lebih dari 60 derajat disebut sebagai sumur deviasi tinggi. Sumur dengan bagian yang memiliki kemiringan lebih dari 85 derajat untuk jarak yang signifikan disebut sebagai sumur horizontal. Dalam well trajectory terdapat beberapa istilah parameter ukur yang digunakan. Misal KOP atau kick off point merupakan titik awal pengeboran atau kedalaman sumur saat pertama kali menyimpang dari vertikal. Kemudian TVD yang merupakan ukuran kedalaman secara vertikal dari permukaan hingga ke bawah lubang sumur pada target tertentu. Sedangkan MD adalah total panjang kedalaman lubang sumur yang diukur sepanjang jalur sumur sebenarnya. Kemudian ada inklinasi yang merupakan deviasi atau penyimpangan sudut ukur terhadap bidang vertikal. Lalu azimut yang merupakan sudut penyimpangan lubang berdasarkan sumbu bumi yang merupakan proyeksi vertikal suatu garis pada bidang horizontal yang biasa diukur dari utara. Sudut inklinasi dan azimut menentukan koordinat lubang sumur di suatu titik yang biasanya relatif terhadap lokasi kepala sumur. Dalam mendesain trayek sumur, diameter casing penting untuk diperhitungkan, terutama untuk bagian di mana perubahan titik belok dan azimut atau sudut putar direncanakan untuk menghindari tikungan tajam yang berdampak tinggi pada ketahanan collapse casing. Well trajectory sendiri dikontrol oleh tipe BHA yang digunakan serta berat yang ditanggung oleh bit. Trayek direksional umumnya dibagi atas dua tipe, yaitu tipe J dan tipe S. Bentuk sumur tipe J umumnya lebih sederhana, terdiri dari titik awal vertikal ke titik kick-off point atau KOP, diikuti oleh belokan dengan radius konstan yang ditentukan oleh build-up section hingga akhir build-up. Lalu trayek dilanjutkan dengan lubang section yang lurus pada suatu sudut yang konstan. Bentuk sumur S biasanya terdiri dari bagian awal vertikal ke titik kick-off point yang diikuti oleh build-up section dengan belokan pada radius yang konstan, lalu diikuti dengan lubang penampang lurus pada sudut yang konstan. Kemudian bit atau mata bor dibiarkan jatuh dari awal titik jatuh pada kecepatan jatuh yang konstan ke sudut penyimpangan akhir di ujung titik jauh yang kemudian diikuti oleh lubang lurus dengan sudut yang dipertahankan pada sudut akhir kemiringannya. Dalam hal pembelokan arah bit terdapat dua prinsip yang dilakukan pada pengeboran direksional. Pertama, membuat sudut kemiringan berdasarkan sumbu BHA di atas bit. Kedua, membuat sudut kemiringan menggunakan gaya pada sisi bit. Kedua prinsip tersebut akan menghasilkan pengeboran berarah dengan sudut yang telah ditentukan berdasarkan trayek pengeboran. Bagaimana jiwaku? Cukup menarik kan? Tonton terus video-video AI5 untuk belajar lebih lanjut secara komprehensif mengenai energi, geotermal, dan teknologi hanya di Jiwa Learning. Sampai jumpa di video lainnya.